A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allamana bil Qur'anil karim wa faddalana bi ahsanil khuluq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan pada kali ini, yaitu tentang ilzami aqil walidaini wa fadilati birrihima, yaitu bagaimana hinanya orang yang berani kepada orang tua dan keutamaan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada segenap manusia, termasuk kita semua, agar apa? Biwalidaini ihsana, agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa itu orang tua? Orang tua itu adalah mereka yang telah melahirkan kita. Orang tua itu siapa? Mereka yang telah melahirkan dari suami atau istri kita. Orang tua itu siapa? Mereka yang telah memberikan ilmu kepada kita tentang baik jelek, tentang ilmu dunia, tentang ilmu akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat berjasa pada kita. Dia yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamalathu ummuh, yaitu ibu kita yang telah mengandut kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai anak tentu tidak hanya mendapatkan apa dari kedua orang tua kita, tetapi kita harus juga berpikir kita telah berbuat apa kepada kedua orang tua kita. Karena pada dasarnya, walaupun orang tua itu punya kewajiban terhadap anak, tapi anak juga punya kewajiban terhadap kedua orang tuanya. Kebaikan orang tua kepada anaknya, dia akan mendapatkan pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebaikan anak kepada kedua orang tua juga akan mendapatkan pahala tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan anak kepada orang tua itu bukan karena orang tua telah berbuat baik kepada kita, akan tetapi kebaikan anak kepada orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan anak kepada orang tua itu tidak memandang bagaimana sikap orang tua kepada anak. Bahkan walaupun orang tua itu tidak memberikan perhatian kepada anak selama hidupnya, maka sebagai anak
tidak boleh menuntut kepada orang tua. Bahkan tidak boleh anak itu membenci orang tua karena orang tua tidak berbuat baik kepada anak. Maka dari itu, marilah kita belajar ikhlas. Kebaikan kita kepada siapapun, bahkan kepada orang tua, itu karena didasari lillahi ta'ala, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kedudukan orang tua, tetapi Allah telah memerintahkan, yaitu biwalidai ihsana, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala kita kebaikan yang kita perbuat itu menanti kebaikan orang lain yang ada pada kita, maka itu namanya bukan kebaikan, akan tapi itu adalah balas budi. Itu balas budi, bukan karena Allah tetapi karena budi orang lain kepada kita. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Allah telah berwasiat kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa kita memandang orang tua kita itu seperti apa, orang tua kita bagaimana, orang tua kita memberi apa. Akan tetapi sebagai anak yang baik adalah anak yang selalu berbuat baik semampunya, sebisanya. Yang penting dia punya iktikad, punya cita-cita, dan syukur bisa mewujudkan kebaikan itu kepada kedua orang tua kita. Karena di dunia ini tidak ada yang paling mulia. Di dunia ini tidak ada yang paling terhormat bagi kita kecuali kedua orang tua kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhoi kepada kita semua itu tatkala nanti kedua orang tua kita juga meridhoi kepada kita. Ridallahu biridul walidain, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung dari bagaimana nanti kedua orang tua kita ridho kepada kita. Maka betul itu harus kita prioritaskan. Kebaikan kita kepada orang tua harus betul-betul kita usahakan sebelum kita berbuat baik kepada orang lain. Maka kebaikan kita harus kita tunjukkan kepada kedua orang tua kita sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam terusan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menekankan kepada kita ditekankan agar kita semua harus mempunyai harapan. Kita harus mempunyai harapan, karena kebaikan itu tanpa kita rencanakan, maka sulit. Harapan itu, kebaikan itu akan tercapai. Kebaikan itu akan tercapai. Yang dimaksud, jadi itu sudah menjadi prinsip kita bahwa kita harus bisa, saya harus mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bisa membahagiakan dan meridhokan orang tua kepada kita semua.
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah bersabda yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana bari'um mimman lam yu'addi haqqa walidayhi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bari'un mimman la yu'addi haqqa walidayhi. Lebaran, barian lebaran itu bukan lebaran hari lebaran bodoh itu enggak, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengakui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima dari umatnya mereka yang lam yu'addi haqqa walidayhi, dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada kedua orang tua. Kewajiban apa? Yaitu berbuat baik, kewajiban nafkah. Jadi jangankan Allah, Nabi pun itu tidak akan menerima, walaupun kita bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, walaupun kita itu sholatnya itu berlama-lama dan sholatnya itu baik, tetapi lam yu'addi haqqa walidayhi, dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada kedua orang tua, maka dia tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang tidak diakui umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapat syafaatnya. Dan barang siapa tidak mendapat syafaat Nabi, sulit untuk masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, sebagaimanapun kondisi kita, keadaan kita, tetap kita itu harus betul-betul bisa memprioritaskan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, agar kita nanti akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna karena kita bisa dapat kebaikan ridhonya kedua orang tua, ridhonya Rasulullah, dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah diantara kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.